Perkenalkan, nama saya Gita Jessica. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ideologi pada masa Orde Lama. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar atau ide-ide dasar, dan logos yang berarti ilmu. Orde Lama yang berkuasa di Indonesia dari tahun 1966 hingga 1998. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, ditandai dengan penerapan ideologi yang kuat dan mendominasi, yang bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di negara ini. Ideologi Orde Lama terutama terwujud melalui 3 konsep utama, yaitu Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia diimplementasikan secara luas dalam konteks Orde Lama, dipandang sebagai landasan ideologis yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan konsep ini juga digunakan untuk menegaskan identitas nasional Indonesia dan menjaga persatuan dalam keberagaman. Di dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pada masa Orde Lama, eksistensi Pancasila mengalami berbagai macam tantangan, yaitu dengan munculnya gerakan 30 SPKI yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila. Namun, hal tersebut gagal karena gerakan tersebut tidak sesuai dengan jati dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Selanjutnya, menjelang akhir masa Orde Baru, ada kecenderungan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara dengan membatasi partisipasi politik masyarakat. Atas dasar fakta tersebut, gerakan reformasi mendorong MPR untuk mengadakan koreksi terhadap kedudukan dan fungsi Pancasila. Maka melalui ketetapannya Sidang Istimewa MPR tahun 1998. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus juga mencabut Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui pada tahap keempat Asas Tunggal Pancasila dengan harapan Pancasila tetap. Mumi sebagai filsafat dan norma bangsa 3. Pasca Reformasi 1998 terjadi banyak perubahan baik dari segi struktur maupun kultur. Secara struktural, muncul berbagai lembaga negara sebagai wujud demokrasi, transparansi, dan penegakan hukum. Di samping ini juga terjadi perubahan struktur kekuasaan yang semula sentralistik. Era Orde Lama juga berfokus pada menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Pemerintah mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pemberontakan dan konflik yang terjadi di berbagai daerah, seperti PRRI atau Permesta dan Gerakan 30 SPKI. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kestabilan negara dan menjunjung tinggi prinsip persatuan Indonesia dalam Pancasila. Penerapan Pancasila di era Orde Lama juga mengedepankan prinsip rakyat-rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Namun praktik demokrasi di masa ini memiliki batasan-batasan tertentu dengan partai golongan karya yaitu Golkar, salah satunya partai politik yang diakui. Hal ini mengakibatkan dominasi politik yang kuat oleh Golkar dan keterbatasan dalam partisipasi politik masyarakat. Penerapan Pancasila di era Orde Lama memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia, meskipun ada kontroversi dan kritik terkait dengan pelaksanaannya. Era Orde Lama telah berhasil membangun fondasi ideologi yang kuat untuk negara Indonesia. Dalam periode ini, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mencoba mencapai tujuan-tujuan seperti persatuan nasional, kesejahteraan sosial, dan pembangunan ekonomi. Meskipun era Orde Lama telah berakhir, pengaruh Pancasila masih terasa kuat dalam kehidupan politik dan sosial Indonesia saat ini, membantu menjaga identitas dan kesatuan negara. Pada masa Orde Lama yang terjadi pada tahun 1966 hingga 1998, era Orde Lama yang dimulai dengan kejatuhan Presiden Soekarno dan berakhirnya dengan reformasi. Pada era Orde Lama, Pancasila ditegaskan sebagai dasar ideologi negara Indonesia. Pancasila yang terdiri dari 5 sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang dijadikan sebagai pedoman pada pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya, sila Pancasila adalah ketuhanan Yang Maha Esa yang terjemahkan sebagai keberagaman agama yang dihormati dalam kehidupan beragama. Era Orde Lama mencoba menghormati dan melindungi kebebasan beragam, meskipun ada beberapa kontroversi terkait dengan masalah kebebasan keberagaman selama periode ini. Misalnya, pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden Nomor 1 tentang penyempurnaan ketentuan-ketentuan kebatinan yang mengatur praktik-praktik keagamaan. Pembangunan menjadi fokus utama dalam ideologi Orde Lama. Konsep pembangunan diimplementasikan sebagai upaya untuk mencapai modernisasi dalam ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah juga menyusun visi pembangunan nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, infrastruktur yang kokoh, dan kemandirian dalam industri serta pertanian. Selain itu, ada juga pembangunan ekonomi yang pusat seringkali tidak diimbangi dengan pemerataan distribusi kekayaan dan kesempatan, karena meningkatnya kesenjangan sosial dan ketidakadilan, kurangnya kebebasan berpendapat, dan keterbatasan dalam demokrasi juga menjadi sorotan dalam periode ini. Evaluasi terhadap periode ini memberikan kita wawasan penting tentang kompleksitas hubungan antara ideologi dengan hubungan kekuasaan politik dan terhadap masyarakat dalam konteks dalam Indonesia.